Yang kedua, melayani Tuhan merupakan kasih karunia, bukan beban. Kalau engkau menganggap melayani Tuhan itu sudah beban, engkau bahaya. Kalau engkau menganggap ibadah itu menjadi beban, engkau bahaya. Kalau engkau menganggap doa itu menjadi beban, engkau bahaya. Kalau engkau masih dikasih kesempatan berdoa, itu anugerah. Kalau engkau dikasih kesempatan beribadah, itu anugerah. Kalau engkau dikasih kesempatan untuk membantu orang lain, itu anugerah. Kadang anugerah itu nggak mudah, saudara. Kalau kita baca dalam Lukas 1 ayat 28-30 dikatakan, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apa arti salam itu? Maka kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan." Saudara, beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Kalau saudara berpikir apa? Oh, kasih karunia, dapat rumah bagus, dapat mobil mewah, dapat apa lagi saudara? Itu yang saudara anggap kasih karunia, betul? Tetapi bagi Maria kasih karunia, resiko kematian. Dia yang masih perawan, yang belum punya suami, Yesus harus masuk ke dalam rahimnya. Dan saudara tahu, ketika Yesus masuk ke dalam rahimnya, orang bisa menuduh dia berzina. Dan ketika dia dituduh berzina, konsekuensinya dia bisa dirajam batu. Bisa dirajam batu. Bagi orang Israel, wanita yang berzina hukumannya dirajam batu sampai mati. Dan itulah kasih karunia yang diterima oleh Maria. Seorang perawan harus mengandung bayi Yesus. Memang melayani itu capek. Korban uang, korban waktu, korban perasaan. Tapi itu kasih karunia. Memang melayani orang itu capek, disalah mengerti, dimanfaatkan orang lain. Tapi saya mau kasih tahu, itu kasih karunia. Itu kasih karunia. Jangan anggap itu beban. Kalau Tuhan kasih kesempatan engkau melayani, itu kasih karunia. Ketika kasih karunia itu engkau anggap beban, engkau membuang kasih karunia itu. Makanya saya paling gak suka lihat orang yang sok jual mahal sama Tuhan. Saya gak suka. Beberapa kali orang datang ke tempat saya, "Kak Fri, saya udah gak mau pelayanan lagi. Saya gak mau di gereja MDC lagi. Saya mau pindah." "Kenapa?" "Ribut sama orang lain." "Udah kamu keluar," saya bilang. Saya tidak pernah menahan orang yang izin keluar dari gereja. Kalau engkau ada di gereja ini, itu kasih karunia Tuhan. Engkau dapat pendeta yang galak, itu kasih karunia Tuhan. Supaya engkau hidup benar. Boleh tanya, saya tidak pernah menghalangi satu orang pun. Karena saya percaya Tuhanlah yang mengutus jemaat ke tempat ini. Makanya saya tidak pernah menolak setiap jemaat. Saya nggak pernah bersungut-sungut, "Kok jemaat ini kayak gini Tuhan, Badung kayak gini." Itu kasih karunia, kata Tuhan. Engkau punya kesempatan melayani orang Badung kayak gitu. Oh, saya tunjuk tembok, saudara. Serius. Melayani orang itu kasih karunia. Bagi Maria mengandung bayi Yesus, itu kasih karunia. Kalau kasih karunia itu engkau anggap beban, engkau membuang mutiara dari hidupmu. Kalau menabur itu engkau anggap beban, engkau membuang mutiara dari hidupmu. Mari kita punya perspektif yang benar. Melayani itu merupakan kasih karunia, bukan beban. Katakan kiri kananmu, bro. Kamu ketemu saya itu kasih karunia, bilang. Kamu ketemu model saya itu kasih karunia, bilang.